Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman kami baca, kami renungkan, dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 10, Tuhan mengingatkan orang-orang Israel pada zaman dahulu agar mereka tidak menyabit ladang mereka sampai habis. Mereka juga diingatkan supaya tidak memungut hasil panen yang tertinggal. Bahkan Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka meninggalkan sisa-sisa panennya bagi orang-orang miskin dan orang-orang asing. Lalu dalam kitab Injil Matius 15 ayat 32, secara implisit Tuhan Yesus menghendaki orang-orang yang dipilih, ditetapkan, dipanggil, dibenarkan, dan dikasihinya berbagi kasih karunia kepada orang-orang miskin. Allah Bapa yang kita sembah, kita muliakan, dan kita banggakan dalam nama Yesus Kristus, menghendaki kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang kelaparan dan miskin. Lalu bagaimanakah dengan kita yang hidup di zaman ini? Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah dengan sukacita berbagi kasih karunia kepada mereka yang membutuhkan. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah membantu, menolong, dan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang kelaparan dan berkekurangan. Dalam kitab Imamat, Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka pernah mengalami hidup sebagai orang asing. Mereka juga tahu bagaimana harus memperlakukan sesamanya. Allah telah memisahkan mereka untuk menjadi umatnya. Dan sebagai balasannya, mereka harus memberkati dan mengasihi orang asing, sama seperti mengasihi diri mereka sendiri. Yesus, karunia terbesar Allah bagi segala bangsa, kembali menegaskan firman Bapanya, sehingga pesannya juga berlaku bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saling mengasihi sesama manusia merupakan salah satu dari hukum yang terutama diajarkan Yesus. Jika kita bicara tentang mengasihi sesama, tentu saja mudah bila kita mengasihi orang yang baik terhadap kita, orang yang sayang kepada kita, dan banyak membantu kita. Namun, bagaimana dengan orang yang jahat terhadap kita? Pada teks ini kita disebutkan bahwa kasihilah orang yang baik saja. Namun kasihilah sesama manusia apapun agamanya, apapun sukunya, ras, budaya, baik atau tidak kelakuannya. Mengapa kita perlu saling mengasihi?
Karena Allah adalah kasih adanya. Dan sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan pula memiliki kasih terhadap sesama. Seperti bagaimana Allah mengasihi kita semua. Kita pula mengasihi Allah dan sesama manusia. Mengasihi sesama berarti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tak terpisahkan. Seseorang yang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila tidak mengasihi sesama. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kasih kita terhadap sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pula tidak mengampuni kita. Dalam pembacaan Matius 22:39 menyatakan bahwa mengasihi sesama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan sama pentingnya dan harus berjalan secara bersamaan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita melakukan teladan dan perintah yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling bantu, saling menolong satu dengan yang lain, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itulah yang terpenting bagi kita sebagai orang percaya, harus melakukan itu. Karena itu perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi, marilah kita sebagai orang yang hidup dalam Tuhan tetap menjadi teladan dan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami supaya kami tetap memiliki saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami renungkan, sudah kami dengar, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Sertai, bimbing dan pimpinlah kami, supaya apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.